Selamat datang kembali teman-teman di video seri Filsafat untuk Pemula. Nah, untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional, kali ini kita akan membahas seorang filsuf kontemporer dalam bidang pendidikan yang melihat pendidikan adalah kekuatan politik dan sosial yang bisa mengubah masyarakat. Siapakah dia? Namanya adalah Henry A. Giraud. Henry A. Giraud. Giraud adalah seorang filsuf pendidikan. Dia adalah seorang penulis juga, dan jelas dia adalah aktivis terkemuka dalam bidang pedagogi kritis. Teman-teman, Giraud berpendapat bahwa pendidikan itu bukan hanya soal pengetahuan akademik, tetapi juga soal membentuk kewarganegaraan yang kritis, yang kreatif, yang berdaya. Ide-ide Giraud itu relevan bagi siapa saja yang peduli dengan masa depan demokrasi. Nah, teman-teman, tunggu apa lagi, kita kenali lebih jauh pemikirannya dan kontribusinya dalam bidang filsafat pendidikan. Tapi sebelum jauh melangkah, kita akan coba kenali dulu siapa dia. Henry A. Giraud lahir tahun 1943 di Rhode Island, Amerika Serikat. Giraud menyelesaikan pendidikan doktornya di Carnegie Mellon University dan kemudian mengabdikan hidupnya untuk dunia pendidikan sebagai seorang akademisi atau dosen. Teman-teman, karir akademik Giraud ini cukup gemilang ya. Dia mengajar di berbagai universitas. Selain di Carnegie Mellon University, dia juga mengajar di Penn State University dan McMaster University di Kanada. Di Kanada ini, di McMaster University, Giraud memegang posisi sebagai Chair for Scholarship. Jadi semacam kepala di bidang scholarship, beasiswa, jadi untuk kepentingan umum ya, jadi Chair for Scholarship in the Public Interest. Dan disitulah dia semakin aktif mendedikasikan hidupnya pada bidang pendidikan sebagai alat untuk perubahan sosial. Teman-teman, Giraud dikenal sebagai salah satu pendiri gerakan pedagogi kritis. Pedagogi kritis itu adalah satu gerakan pendidikan yang berakar pada gagasan Paulo Freire. Kita sudah membahas Paulo Freire di video-video sebelumnya ya teman-teman, mungkin bisa dicari. Namun ada bedanya nih antara Giraud dan Paulo Freire. Giraud lebih mengembangkan pemikiran pedagogi kritis lebih jauh lagi, dengan menekankan pentingnya kebudayaan, utamanya kebudayaan populer, media, dan politik dalam membentuk sistem pendidikan. Nah, teman-teman, salah satu gagasan utama Giraud adalah bahwa pendidikan itu memang selalu bersifat politis. Jadi, menurut Giraud, sekolah itu bukanlah institusi yang netral. Apa yang diajarkan di sekolah, bagaimana ilmu pengetahuan diajarkan, dan nilai-nilai semacam apa yang ditanamkan di dalam kelas itu mencerminkan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Bagi Giraud, pendidikan itu dapat memperkuat atau dapat menjadi alat yang kekuasaan yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan sosial. Tapi pada sisi yang lain, pendidikan juga bisa menjadi alat untuk membebaskan individu dari penindasan. Jadi dua keping mata uang. Pada satu sisi pendidikan itu semakin menguatkan ketidakadilan sosial, tetapi pada sisi yang lain dia bisa membebaskan individu dari penindasan. Nah, Henry A. Giraud percaya bahwa guru memiliki tanggung jawab yang besar sebagai agen perubahan. Poin kuncinya ada di guru. Guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan,
bagi guru itu punya posisi strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa menjadi individu yang kritis pada struktur sosial yang tidak adil, pada kekuasaan politik yang menindas, dan pada ketimpangan sosial di sekitar, ketimpangan ekonomi juga di sekitar mereka. Nah, mari kita lihat sebenarnya konsep pedagogi kritis seperti apa dalam otak Giroux, yang tentunya berbeda dari Paulo Freire. Bagi Giroux, pedagogi kritis adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengembangan kesadaran kritis. Artinya begini, siswa itu diajak untuk mempertanyakan status quo atau kekuasaan yang bercokol, yang tidak dalam hal ini kekuasaan bukan hanya kekuasaan pemerintah atau negara ya teman-teman, tapi kekuasaan ideologis, misalnya kapitalisme, digitalisasi yang membunuh kemanusiaan, perilaku-perilaku yang tidak sustain, yang merusak alam, itu semua adalah kekuasaan yang dimaksudkan oleh Giroux. Dan siswa diajak untuk mempertanyakannya dan memahami bagaimana kekuasaan itu bekerja dalam masyarakat, termasuk kekuasaan kebudayaan, kekuasaan agama, dan sebagainya. Teman-teman, Giroux menyoroti bahwa media massa dan budaya populer itu ternyata perannya besar banget dalam membentuk kesadaran siswa. Di luar guru, di luar sekolah, itu kan siswa berhadapan-hadapan langsung dengan budaya populer. Nah, oleh karena itu, Giroux mendorong pendidikan itu tidak hanya fokus pada teks-teks akademik, tapi juga mengkaji dampak film misalnya, dampak media sosial, dampak televisi, dan dampak iklan yang sudah membentuk cara pandang mereka pada kehidupan dan dunia. Nah, teman-teman, salah satu kritik utama Giroux adalah tentang, ini kaitannya sama kekuasaan yang status quo tadi ya, itu kritik dia kuat sekali pada neoliberalisme. Giroux berpendapat bahwa neoliberalisme itu sudah mengubah pendidikan hanya menjadi seperti komoditas. Sekolah dan universitas seringkali hanya fokus pada efisiensi, pada keuntungan atau profitabilitas, dan kemudian sekolah itu hanya menjadi tempat di mana siswa itu dipersiapkan sebagai objek yang diperjualbelikan di tengah pasar tenaga kerja. Sekolah kemudian mengabaikan tujuan moral, tujuan politik, pembebasan manusia juga diabaikan. Nah, ini nggak hanya berlaku di sekolah ya. Giroux juga menyoroti tentang universitas. Menurut Giroux, sistem pendidikan yang semacam itu hanya sanggup membentuk siswa menjadi pekerja, tapi tidak sanggup membentuk siswa menjadi seorang citizen, warga negara, yang memiliki kesadaran mengenai demokrasi. Akhirnya ketika sekolah dan universitas itu memproduksi hanya sebagai tenaga-tenaga yang terampil, manusia-manusia yang bisa dipekerjakan, maka situasi itu akan memperlemah demokrasi. Maka menurut Giroux, untuk melawan kondisi semacam ini, dia mengusulkan model pendidikan yang lebih mendorong partisipasi politik, pendidikan yang membuka adanya solidaritas sosial, dan memancing pikiran-pikiran kritis untuk keadilan sosial. Nah, teman-teman, Giroux sendiri ini menulis lebih dari 60 buku. Jadi banyak buku yang dia sudah terbitkan. Dan itu mempengaruhi pemikiran dalam filsafat pendidikan di seluruh dunia. Saya tidak akan membahas 60-nya karena saya juga belum baca ya ke 60. Tapi yang saya coba akan bahas adalah 3 bukunya yang sudah saya baca. Pertama adalah bukunya yang berjudul On Critical Pedagogy. Buku itu menggambarkan bagaimana pendidikan
bisa menjadi alat untuk membangun masyarakat yang lebih adil. Intinya cuman itu. Kemudian buku kedua yang saya sempat baca adalah The Violence of Organized Forgetting. Jadi kelupaan yang terorganisir itu ternyata merupakan kekerasan. Nah, buku itu membahas bagaimana budaya populer seringkali menghapus ingatan kolektif atau memori kolektif mengenai ketidakadilan, sehingga ketidakadilan itu menjadi seolah-olah normal gitu. Jadi semacam penormalan ketidakadilan dengan cara menghapus memori kolektif. Lewat apa? Lewat budaya populer. Misalnya kalau kita melihat film perang, itu kan kemudian menormalisasi perang, sehingga ketidakadilan di balik perang itu kemudian tidak terbahas. Buku ketiga yang sempat saya baca dari tulisan Giro adalah Youth in a Suspect Society. Nah, buku yang terakhir ini mengeksplorasi bagaimana kaum muda itu seringkali karena kebebasan berpikirnya dan kreativitasnya itu dikriminalisasi dan dimarginalkan gitu ya, dipinggirkan maksudnya dalam kebudayaan yang neoliberal. Jadi kaum muda yang menghabiskan waktunya untuk berdiskusi, misalnya ngomongin sastra atau dalam musik, gerakan sosial, itu kemudian dianggap kurang kerjaan, contohnya dianggap mengganggu kestabilan nasional, dan mereka dianggap tidak baik karena tidak langsung bisa bekerja di industri. Nah, ini kan ideologi neoliberal sekali ya, di mana manusia ya yang baik, yang tidak berdosa adalah yang siap bekerja gitu. Nah, apa relevansi Giro bagi kita hari ini? Pemikiran Giro itu sangat relevan ya di dunia yang semakin dipengaruhi oleh teknologi, oleh media, dan politik tentu saja. Misalnya di era digital, Giro mengingatkan kita untuk mendidik siswa agar menjadi konsumen media yang kritis, bukan menjadi objek dari media. Jadi di era ini pendidikan sebaiknya mengajarkan kemampuan siswanya untuk menarik jarak dari media sosial, bukan untuk melepaskan media sosial, tetapi menarik jarak, apa setidaknya untuk menunda persetujuan mereka pada media dan segala informasinya. Giro juga menekankan pentingnya pendidikan dalam melawan ancaman pada demokrasi, seperti perkara populisme, diskriminasi, dan ketidakadilan ekonomi. Nah, saya pikir cukup sekian pembahasan kita mengenai Henry A. Giro. Yang jelas dia mengajarkan pada kita bahwa pendidikan adalah lebih dari sekedar proses belajar. Terima kasih, tetap berpikir kritis.